Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nah, ada 5 hal yang harus senantiasa kita ingat supaya kita ini menjadi orang yang semakin lebih baik, menjadi semakin bahagia sampai nanti di akhirat. Yang pertama apa yang harus kita ingat? Tidak boleh dilupakan. Apa? Yang pertama adalah kita harus senantiasa ingat atas seluruh pemberian Allah. Kita harus selalu ingat seluruh karunia Allah. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ya. Kenapa? Karena kita seringnya mengingat pemberian Allah itu yang besar-besar saja. Sehingga apa resikonya? Resikonya apa? Kalau kita tidak ingat banyaknya pemberian Allah dari yang kecil-kecil sampai yang besar, yang diingat yang besar-besar saja, maka kita seringkali merasa apa? Merasa ditelantarkan Allah. Karena kita tidak merasa diberi karunia Allah kecuali diberikan sesuatu yang besar-besar. Dan karenanya kemudian kita menjadi orang yang berpotensi tidak bersyukur. Padahal Allah melalui Rasulnya mencontohkan kepada kita, hendaknya kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa kita harus ibadah? Agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah kenapa kita sering mendengarkan cerita bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu berusaha untuk benar-benar di hadapan Allah dinilai sebagai hamba Allah yang bersyukur. Padahal Rasulullah itu sudah dijaga dari kesalahan, sudah diampuni dari dosa-dosanya. Itu saja masih ingin di hadapan Allah dinilai menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Karena orang yang bersyukur itulah yang akan disenangi, dicintai oleh Allah. Nah, yang pertama apa? Ingat apa? Harus selalu ingat apa, Mas? Ingat HP. Nah, ingat HP, ingat game aja ya. Enggak, yang pertama adalah ingat pemberian Allah. HP itu pemberian Allah. Ya, makanya HP itu juga harus kita manfaatkan untuk sesuatu yang tidak melupakan Allah. Itu yang pertama. Harus senantiasa mengingat karunia-karunia Allah. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ya, kita bernafas, ini karunia Allah. Kalau kita mengingat ini karunia Allah, kita akan mensyukurinya. Ya, kita bisa makan, makan bakso, sekedar bakso. Kadang-kadang kalau kita habis makan pizza, habis makan apa, durian, itu alhamdulillah gitu. Tapi begitu kita habis makan ote-ote, bala-bala, nggak keluar alhamdulillahnya, alhamdulillah gitu. Seolah-olah kita ini sedang tidak diberi karunia oleh Allah. Kenapa? Karena melihat yang kita dapatkan itu kecil nilainya. Tidak boleh begitu. Mau kecil mau besar harus kita ingat bahwa ini adalah pemberian Allah. Kita ingat semuanya, yang kecil, yang besar, sehingga yang kecil pun kita syukuri, yang besar pun kita syukuri gitu. Maka karenanya kemudian kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, nggak ada ruginya jadi hamba yang bersyukur itu. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur kembalinya ke kita sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur,
maka Allah akan memperbanyak karunia-Nya lebih lagi, lebih banyak, lebih baik, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, apalagi yang harus diingat, tidak boleh dilupakan. Apa Mas? Mbak? Ingat apa? Ingat colokan. Kalau gadgetnya, baterainya habis, colokan pasti. Ya. Nah, ingat yang kedua itu adalah ingat kepada dosa-dosa kita. Ya. Kita harus selalu ingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sering mengingat-ingat dosa kita, kesalahan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjawab seruan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Kapan orang itu cepat-cepat bersegera untuk mendapat ampunan Allah? Ketika dia sadar dia punya banyak dosa. Ketika dia sadar dia punya banyak kesalahan kepada Allah. Karenanya orang yang sering melupakan atau bahkan melupakan sama sekali kesalahan-kesalahannya, maka dia berpotensi menjadi orang yang tidak bertaubat atas kesalahannya. Menjadi orang yang tidak membutuhkan ampunan Allah, karena merasa tidak punya dosa, tidak banyak dosa. Nah, makanya kita harus mengingat-ingat, makanya kata Sayyidina Umar itu, hasibu anfusakum, suruh menghisap. Apa yang dihisap itu? Ya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang dihisap, bukan kekayaan kita. Agar apa? Agar kita bisa bersegera mohon ampun kepada Allah sebelum nanti dihisap oleh Allah, kan gitu. Hasibu anfusakum, hisaplah, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap oleh Allah. Ya. Jangan melupakan kesalahan-kesalahan kita ini. Kalau kita lupakan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka kita berpotensi menjadi orang yang tidak pernah bertaubat. Ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak bersegera mohon ampunan kepada Allah. Ya. Nah, tapi terus apa ya, kita ingat terus kesalahan kita ya. Makanya Allah memberikan kita ini sifat pelupa. Itu bagian dari karunia Allah. Ya kita kadang-kadang melupakan kesalahan-kesalahan kita itu. Tapi di saat-saat ketika kita sholat, setelah sholat, qiyamul lail, pada saat sebelum tidur, mengingat, menghisap diri kita itu, mengingat dosa-dosa kita. Sehingga setelah sholat kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Saat qiyamul lail kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Saat menjelang tidur kita istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Itu karena kita punya kebiasaan ingat apa Mas? Ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kedua. Yang ketiga apa yang harus diingat? Yang ketiga, apa yang harus diingat yang ketiga? Yang ketiga yang harus kita ingat itu adalah ingat atas kebaikan orang lain. Kenapa kita harus mengingat kebaikan orang lain? Karena kita dengan mengingat kebaikan orang lain, kita bisa berterima kasih, bersyukur kepada orang itu. Dan baginda Rasulullah berpesan kepada kita, tidak ada orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Yang kedua, kita mengingat kebaikan orang lain itu akan membuat kita bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dan ketika kita mengingat-ingat kebaikan orang lain, bahkan kebaikan orang lain itu lebih banyak daripada kebaikan kita, insya Allah akan membuat kita tidak menjadi orang yang ujub, orang yang membanggakan diri karena merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita tidak pernah
memperhatikan kebaikan-kebaikan orang lain. Dan naudzubillah, kalau ini ya, kalau kita tidak mau ya mengingat-ingat kebaikan orang lain, cenderungnya kemudian kita naudzubillah menjadi sombong. Ya. Padahal kalau orang sombong itu tidak akan ya bukan tidak akan, orang sombong itu mendapatkan hak untuk disentuh oleh api neraka. Naudzubillah. Yang pertama tadi apa? Ingat Nikmat Allah. nikmat Allah, kecil maupun besar. Yang kedua, Dosa. ingat dosa, ya, dosa kita, agar kita senantiasa istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, Kebaikan. ingat kebaikan orang lain, agar kita bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, kita tidak sombong, tidak ujub. Ya. Yang keempat adalah ingat apa? Yang harus kita ingat, ingat apa? Ingat mati. Bahwa setiap kita ini mati, dan mati itu tidak menunggu tua. Mati itu tidak menunggu sakit. Meskipun ada orang sakit kemudian mati, meskipun ada orang karena tua lalu kemudian mati, tapi kematian itu tidak menunggu orang sakit, tidak menunggu orang ya tua. Kita harus ingat bahwa kematian, kita harus ingat kematian, dan bahwa kita harus ingat bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Nah, dengan mengingat kematian, maka kita akan waspada. Untuk apa? Tidak terjerumus ke dalam tipu daya dunia. Sehingga meskipun kita sibuk dalam kehidupan dunia, kita tidak pernah melupakan bahwa kita akan pulang ke kampung akhirat. Karena ingat mati. Ketika kita ingat mati, ya, pada saat kita punya ketomaan terhadap dunia, insya Allah dengan sendirinya akan berkurang. Tapi orang ketika tidak ingat mati, ketika dia punya ketomakan, akan semakin tomak. Ketika dia memiliki kerakusan dalam kehidupan di dunia ini, akan semakin rakus. Nah, itu yang keempat. Apa? Yang pertama apa tadi? Diingat, Mas, Mbak. Nikmat. Ingat nikmat Allah yang kecil maupun besar. Yang kedua, Dosa. ingat dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, Kebaikan. ingat kebaikan-kebaikan orang lain yang kecil maupun yang besar. Yang keempat, ingat kematian, bahwa setiap kita ini akan mati, dan kematian itu datangnya tidak pernah direncanakan. Yang terakhir, ya, karena kita ini orang-orang yang beriman, semua tadi itu akan mudah kita lakukan. Ingat kepada nikmat Allah, ingat kepada apa? Kebaikan orang, ingat kepada dosa-dosa kita, ingat kepada kematian. Itu akan mudah kita lakukan kalau kita ini selalu ingat kepada Allah. Kita harus selalu ingat pada Allah, ya. Udzukurullaha katsiran. Kan gitu. Ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita harus ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak ingat kepada Allah. Nah, kenapa kita ini ya susah mengingat karunia Allah, susah ingat mati, susah ingat dosa-dosa kita? Karena kita lupa sama Allah. Karena kita lupa sama Allah. Nah, orang yang beriman itu karakternya adalah ingat kepada Allah, ya, dan itu Allah sudah bikin ya sarananya agar kita selalu ingat pada Allah. Hari itu dibagi dengan 5 waktu, ya. Dengan 5 waktu itu kita disuruh oleh Allah menghadap Allah, ya. Artinya apa? Secara sistematis, ya, dengan pembagian waktu yang jelas. Allah itu membuat manusia itu ingat kepadanya. Nah, repotnya kita ini kemudian tidak menggunakan sarana itu, ya.
bahwa waktu sholat itu adalah waktu kita untuk betul-betul diajak, disuruh mengingat Allah, melupakan yang lain. Tapi kita ini kan masih sering, begitu waktu sholat tiba, kita masih sibuk dengan yang lainnya. Artinya apa? Kita masih lupa sama Allah di waktu yang kita harus sudah ingat kepada Allah. Nah, oleh karenanya, ya, mari kita jadikan sholat itu sebagai alarm. Alarm untuk apa? Untuk mengingat Allah. Setidaknya setiap 5 waktu kita ingat kepada Allah. Sebelum dan sesudahnya. Sebelum 5 waktu itu datang, kita siapkan. Maka kita sudah mengingat Allah sebelum waktu sholat itu tiba. Setelahnya, setelah sholat kita dzikir kepada Allah, ya, nambah lagi ingatnya kepada Allah. Ya, minimal itu. Dan syukur-syukur kalau kita dalam aktivitas yang lain tetap memelihara ingatan kita pada Allah. Saat belajar, sekolah, ingat pada Allah. Saat bekerja, ingat kepada Allah. Sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang dzikron katsira. Ingat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang senantiasa ingat kepada Allah dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.